Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang ihtikar. Innal hamdalillah nusolli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Secara bahasa, ihtikar bermakna menahan, al-habsu. Adapun secara istilah, banyak sekali definisi yang diberikan ulama. Di antaranya, 1. Menahan sesuatu yang dibeli saat harga naik untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal pada saat manusia membutuhkan. Definisi yang lain, menyimpan barang, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Nah, masih banyak sebenarnya definisi-definisi yang lain. Jadi, ihtikar adalah tindakan menyimpan barang yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis. Dan itu disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang dari pasaran. Sementara masyarakat membutuhkan. Dan di saat masyarakat membutuhkan, para penimbun barang menetapkan harga sesukanya. Jadi ihtikar itu adalah penimbunan barang dengan motif ketika dijual bisa dengan harga yang lebih tinggi karena masyarakat membutuhkannya. Lalu apa hukum ihtikar itu di dalam Islam? Hukum ihtikar adalah haram. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ihtakoro fahuwa khati." Siapa yang menimbun barang maka ia bersalah. Hadis yang lain, "Man ihtakoro alal muslimin tu'amahum darabahullahu bil juzam wal iflas." Siapa menimbun makanan terhadap orang muslim, maka Allah akan membalasnya dengan sakit kusta dan kebangkrutan. Nah, itulah dia dalil-dalil yang mengharamkan ihtikar. Nah, ihtikar ini diharamkan karena perbuatan tersebut memberikan mudarat yang besar terhadap stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Ihtikar merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen yang mendapatkan harga yang tidak pantas disebabkan perilaku curang. Nah, ketika masyarakat membutuhkan barang dan barang tersebut sudah langka, maka si penimbun barang ini sesuka hatinya saja menetapkan harga dan itu merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen. Namun tentu saja ihtikar yang diharamkan ini memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama, penimbunan barang dengan cara membelinya. Artinya adanya proses pembelian, kemudian baru barang tersebut disimpan. Dan ini berbeda, misalnya seseorang punya sawah lebar. Kemudian saat panen dia menyimpan dan tidak menjualnya. Atau menjual ketika ia butuh uang. Maka ini tidak disebut dengan ihtikar. Karena motifnya bukan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Kemudian syarat yang kedua, barang yang ditimbun merupakan barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Nah, jadi barang yang ditimbun tadi menjadi kebutuhan masyarakat. Tapi nanti di sini ada perbedaan para ulama tentang apa-apa saja barang yang diharamkan untuk ditimbun tadi. Nanti kita akan bahas. Syarat yang ketiga, penimbunan barang menyebabkan kenaikan harga sehingga menyusahkan orang. Tapi misalnya kalau orang menimbun barang kemudian disedekahkan, maka itu tidak menjadi masalah. Atau orang menimbun barang tapi tidak menyebabkan kenaikan harga. Nah, maka ini tidaklah disebut dengan ihtikar. Nah, lalu jenis barang apa saja itu yang dilarang untuk ditimbun? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa ihtikar tersebut pada barang yang berupa makanan.
baik bagi manusia maupun bagi hewan. Sedangkan ulama Malikiyah dan sebagian Hanabilah bahwa larangan meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Jadi tidak ada rinciannya. Yang terpenting seluruh produk yang diperlukan masyarakat, baik makanan pokok maupun pakaian maupun hal-hal yang diperlukan masyarakat. Sedangkan Imam Asy-Syaukani bahwa orang dapat disebut penimbun atau muhtakir jika barang yang ditimbun tersebut dijual ketika harga melonjak. Jadi tidak ada perincian barang. Yang terpenting orang itu dikatakan muhtakir, penimbun barang, jika barang yang ditimbun tersebut dijual ketika harga melonjak. Terjadinya pelonjakan harga, kemudian barang tersebut dijual. Nah, itulah dia rincian-rincian barang. Lalu, apa tindakan untuk pelaku penimbun barang? Apa sebaiknya yang dilakukan? Jelas, ihtikar ini harus dihentikan. Baik oleh individu, masyarakat, dan terlebih lagi oleh negara. Negara harus turun tangan. Nah, dalam perdagangan banyak istilahnya itu mafia-mafia. Dan mafia-mafia itu salah satunya adalah mendapatkan keuntungan dengan cara menimbun barang. Termasuk juga lah menimbun BBM. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan dalam persaingan pasar. Jika persaingan tidak ada, maka akan terjadilah harga sesuka hati. Karena barang langka, maka yang memiliki barang sesuka hati saja menetapkan harga karena tidak ada persaingan. Nah, ihtikar ini dilarang. Kenapa dilarang? Untuk mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia. Karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma atau sedekah. Begitu juga apabila ada yang menimbun barang sehingga manusia kesulitan mendapatkannya dan membahayakan mereka, maka hal itu dilarang dalam Islam. Itulah mengapa ihtikar dilarang. Karena alasan dilarangnya ihtikar adalah menyulitkan manusia, memberikan mudarat terhadap manusia, melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan harga yang layak dan pantas. Oleh sebab itulah Islam sangat melarang praktek ihtikar, praktek penimbunan barang. Terima kasih. Demikian mungkin ulasan kita tentang ihtikar kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.